Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Surat Al-Anbiya, surat yang ke-21, ayat yang ke-47. Kita terjemahkan sesuai dengan Quran terjemah. Wa nad'ul mawazinal qist, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'a, maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Wa in kana mithqala habbah min khardal, sekalipun hanya seberat biji sawi. Ataina biha, pasti kami mendatangkan balasan atau pahalanya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Demikian terjemah Quran terjemah. Al-Anbiya surat ke-21 ayat yang ke-47, halaman 326. Bapak dan Ibu, kaji kita 15 hari yang lalu. Kesimpulannya atau antara lain kesimpulannya adalah bahwa di antara hal-hal yang tidak dipercayai, tidak diyakini atau tidak diimani oleh orang kafir adalah bahwa setelah mati telah menjadi tanah, tulang belulang telah hancur, akan hidup kembali. Ketika itu kita pelajari surat Sajdah. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Sebenarnya mereka itu ingkar, kafir, tidak percaya kepada saat di mana mereka bersua berjumpa dengan Tuhan pencipta mereka untuk mempertanggungjawabkan amal. Yang kedua, di antara rukun iman yang 6 adalah iman kepada hari akhir, bahwa kehidupan kembali setelah mati pasti. Malahan kita diingatkan setiap bangun tidur, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Diingatkan setiap bangun tidur. Keyakinan bahwa Allah yang Maha Kuasa untuk menghidupkan kita kembali, dibikin jasad baru pas seperti ini, tidak berubah. Usia berapa kita mati, bentuk siapa kita mati, dibikinkan lagi jasad seperti itu, tidak berubah. Lalu roh yang berada di barzakh, karena setelah kita mati roh kita berada di barzakh, dan semua roh-roh yang telah meninggalkan jasadnya yaitu mati berada di barzakh. Barzakh adalah suatu alam di mana di situ berkumpul semua ruh-ruh semenjak Nabi Adam
dan siapa saja yang mati di situ berada. Itulah kehidupan ruh. Tempat tertinggi, posisi tertinggi ditempati oleh para rasul, namanya Illiyin. Berapa lama di barzah? Ila yaumi yubatsun. Dalam surah Al-Mu'minun dikatakan sampai hari dibangkitkan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yubatsun. Mereka berada di barzah itu sampai nanti diciptakan, dibikinkan jasad barunya lagi seperti jasad sekarang. Bedanya kita bertelanjang. Nah, ruh yang berada di barzah diperintahkan masuk kembali ke jasad barunya itu, maka terjadilah namanya hidup kembali yang disebut dengan kebangkitan. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Kemudian lalu kita dikumpul, dikumpul di suatu tempat namanya mahsyar, ringkasnya. Dihisab, disiang, diadili, dimintai pertanggungjawab, lalu diberi balasan. Ini yang tidak dipercayai, yang diingkari, yang dibantah oleh kaum kafirin. Sampai-sampai dalam surah Yasin, salah satu mereka ada yang membawa tulang-tulang ke hadapan Nabi. Wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah qala man yuhyil izama wa hiya ramim. Surah Yasin. Salah seorang tokoh yang paling menentang, yang paling benci dan memusuhi Nabi, menggali kuburan lama yang ada di sekitar tanah Makkah, lalu dikeluarkannya tulang-tulang yang sudah lapuk-lapuk, dibawanya ke hadapan Nabi, dihancur-hancurkan tulang lapuk itu, lalu dihamburkan ke atas. May yuhyi, Muhammad, may yuhyi, siapa yang akan menghidupkan al-izama, tulang belulang, wahya ramim, tulang belulang ini sudah hancur. Surah Yasin, surat yang paling hafal, yang paling banyak dibaca oleh orang. Bahkan surat yang paling banyak dipajang foto oleh orang, surah Yasin. Saking tidak percayanya. Waktu long terang. Dapat itu. Di surat yang sama, setelah ayat itu, qul, katakan kepada orang yang seperti ini, yuhyiha, yang akan menghidupkannya, alladzi ansha'aha awwala marrah, yang akan menghidupkannya kembali, alladzi ansha'aha, yang telah menjadikannya, menciptakannya, menjadikannya pertama kali dulu. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dia yang menciptakan pertama kali itu Allah, terhadap semua ciptaannya mengetahui. Kita wajib memantapkan, menguatkan, mengokohkan, meneguhkan keyakinan itu. Untuk apa? Supaya kita sadar dan mengerti bahwa hidup ini tidak berakhir di dunia ini. Akan terus melanjutkan perjalanan sampai akhirah. Namanya akhirah. Akhirah. Makna akhirah yang paling akhir. Akhirah. Kalau akhir yang akhir, kalau pakai ta marbuta, akhirah yang paling ujung. Jadi akhirah paling akhir, tidak ada lagi sudah. Jadi kalau kita berjalan, nah tujuan akhir kita akhirat. Kata orang kita, berjalan sampai ke Bateh, Balaya, sampai ke pulau. Nah, batas perjalanan kita akhirat. Pulau yang kita tuju akhirat. Di sana dua. Kalau tidak an-nar,
Kalau tidak al-jannah. Itu saja. Diingat-ingatkan, harus diingat-ingatkan supaya kita sadar, supaya kita paham bahwa perjalanan kita masih panjang. Hidup ini tidak berakhir di dunia, tidak. Dunia tempat kita bertugas, tempat kita ditugaskan. Di dunia kita diberi amanah. Kita diberi namanya taklif, tanggung jawab. Kita orang yang mukallaf, orang yang diberi taklif, beban tanggung jawab amanah untuk melaksanakan aturan Allah di muka bumi ini. Nah, di hari akhirat nanti, ketika kita dipanggil menghadap Dia, dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Nah, salah satu hari akhirat itu prosesnya adalah hisab, perhitungan amal. Hisab, perhitungan. Lalu kemudian pembalasan bernama jaza. Sehingga hari akhirat itu salah satu di antara sekian banyak nama-nama akhirat adalah Yaumul Jaza, hari pembalasan. Artinya semua apa yang kita lakukan, sekecil apapun pasti dibalasi oleh Allah. Oleh Allah Ad-Dayyan. Salah satu nama Allah yang jarang terdengar kita adalah Ad-Dayyan. Ad-Dayyan. Nanti di akhirat disebutkan dalam hadis sahih, Anal Malik, Anad Dayyan. Saya ini raja, kata Allah. Tepatnya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan diriwayatkan juga oleh imam-imam ahli hadis lain. Dinyatakan yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Akan dikumpul, akan dihimpun manusia-manusia nanti di hari kiamat, uratan gurlan buhman, dalam keadaan bertelanjang, tidak berkhitan, tidak membawa, tidak memiliki apa-apa. Laisa ma'hum syai'. Bersama mereka tidak ada sesuatu apapun juga, bertelanjang bulat. Sebab apa yang kita peroleh, apa yang kita pendapat, dan apa yang kita anggap punya kita, ketika kita mati tinggal di dunia. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum. Surat Al-An'am nanti ayat 94. Kamu pasti meninggalkan apa saja yang kami berikan kepada kamu di dunia ini di belakang punggungmu, tinggal ketika kamu mati. Habis. Dan memang kenyataannya tinggal semua. Tidak ada yang dibawa. Kain kapan itu tidak kita bawa, orang yang ngasih. Mana bisa kita bawa kain kapan kita sudah mati? Kain kapan orang yang beri untuk menutup. Kafan itu bahasa kitanya menutup. Dikatakan dia kain kapan, kain yang dipakai untuk menutup. Kenapa ditutup? Supaya jangan nampak. Orang mati banyak perubahan pada tubuhnya. Nampak aibnya, nampak cacatnya, nampak kejelekan, nampak keburukannya. Ditutup. Kafan namanya. Jadi kain kafan bukan kita yang bawa. Orang yang hidup diperintah untuk menutup sampai ke lahat. Sudah. Nanti di hari kiamat jasad baru kita tidak pakai apa-apa. Segala sesuatunya sudah kita tinggalkan di dunia kan. Yang kita bawa kan hasilnya, hasil apa yang kita lakukan, hasilnya kita bawa. Bisa hasanah, bisa sayyi'ah. Itu hasilnya. Amalan itu yang kita bawa.
Nah, ketika kita dikumpulkan dalam keadaan seperti itu, istilahnya laisa ma'ahum syai', tidak ada bersama mereka sesuatu pun juga. Tsumma yunadihim, kemudian mereka itu kita nanti dipanggil, diseru. Bisautin yasma'hu man ba'uda kama yasma'hu man qaruba. Dipanggil, diseru. Seruan itu terdengar sangat lantang, keras, jelas. Sejauh manapun orang berada, dengar keras. Sama kerasnya, dekat atau jauh. Nah, isi seruan itu begini. Anal Malik, saya raja. Anad Dayan, saya pemberi balasan. Ad-Dayan. Nah, salah satu nama Allah adalah Ad-Dayan. Barangkali jarang-jarang kita mendengar nama Allah Ad-Dayan. Sebab yang tercantum di kulit Al-Quran 99 tidak masuk Dayan. Nama Allah yang dipajang-pajang orang di pinggir-pinggir jalan sebagai aksesoris atau hiasan atau apa maksudnya kita tidak tahu. Itu berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmizi 99. Urutannya sesuai hadis kandungan riwayat Imam Tirmizi. Dan itu populer. Dalam nama Allah yang 99 itu tidak nampak Dayan. Nama Allah itu bukan 99. Nama-nama Allah dibagi 3. Nama-nama yang Allah turunkan dalam kitab sucinya. Anzaltahu fi kitabik. Yang kedua, nama-nama allamtahu ahadam min khalqik. Nama-nama yang engkau beritahu kepada hamba-hambamu yang spesial. Tidak semua hamba. Yang ketiga, nama-nama yang hanya Allah yang tahu. Awista'sarta bi fi ilmil ghaib indak. Nama-nama yang hanya Allah saja yang tahu, tidak diberitahu. 3. Ini nama-nama Allah itu banyak. Yang populer 99. Yang 99 itu berbeda pula ulama menyusunnya sesuai hadis-hadis riwayat. Yang masyhur di kita berdasarkan hadis versi riwayat Imam Tirmizi. Para imam ahli hadis ada yang menganggap hadisnya lemah. Cuma kita tidak kaji itu. Sehingga tidak ada di situ Dayan. Ad-Dayan Allah sini bilang, Ana al-Malik, Ana ad-Dayan. Saya raja, saya pemberi balasan. Dayan, dal, ia-nya panjang, pakai tasdid, nun, Dayan. Kalau pakai alif lam, ad-Dayan. Apa ad-Dayan? Pemberi balasan. Allah sendiri menamakan dirinya Dayan, pemberi balasan. Maka wajib kita imani, kita percayai bahwa segala sepak terjang kita, tindak tanduk kita, tingkah laku kita, sikap dan sifat kita, perkataan dan ucapan kita pasti akan dipertanggungjawabkan dan diberi balasan. Kapan? Itu dia hari pembalasan. Ayat yang paling populer, yang paling hafal kan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Paling hafal. Kalau nak hafal kita ayat itu tidak dapat tu. Tidak dapat tu nak hafal. Nah, dalam ayat yang kita baca di awal kaji kita dari surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 47, wa nada'ul mawazin, kami akan memasang timbangan keadilan, timbangan yang tepat. Jangan bayang timbangan, jangan bayangkan pula timbangan. Artinya nanti semua amalan-amalan kita pasti akan ditimbang.
Timbang itu namanya mizan, jamaknya mawazin. Hafal pula di kita ayatnya, fa amma man thaqulat mawazin wa amma man khaffat mawazin, timbangannya. Apa yang akan ditimbang? Amalan kita ditimbang, dikasih bobot, dikasih nilai. Apa yang ditimbang? Diri kita yang beramal juga ditimbang. Apa yang akan ditimbang? Kitab catatan kita juga ditimbang. Begitu kira-kira pendapat para ulama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Amalan ditimbang, dikasih bobot. Kita yang beramal juga ditimbang. Kitab catatan amal juga ditimbang. Nah, dalam surat ini yang kita baca, kami akan pasang. Artinya kami akan menimbang. Apa gunanya timbang? Untuk diketahui apanya, beratnya, bobotnya, kadarnya, volumenya. Timbangnya sifat naqis, timbang keadilan. Pada hari kiamat, maka ketika itu fala tuzlamu nafsun syai'a. Maka tidak ada maka tidak akan dizalimi. Arti dizalimi, dicurangi, dirugikan. Maka tidak akan dizalimi, yakni dirugikan. Karena orang yang dirugikan dizalimi namanya. Orang yang dicurangi dirugikan. Orang yang dicurangi dizalimi namanya. Tidak akan dizalimi nafsun seseorang pun juga syai'a, walaupun sedikit. Wa in kana mithqala habbah, meskipun dia melakukan suatu perbuatan, suatu amalan seberat khardal, seberat biji yang terkecil, ukuran yang terkecil atau sawi, ataina biha, kami akan datangkan balasannya. Cukuplah kami akan memperhitungkannya hasibin. Nah, ada sebuah riwayat kita nukil di sini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga di kita sekaitan ayat ini. Saya nukil dalam kitab ini, Nahjul Asma fi Syahri Asma'illah Sunnah, halaman 595. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, juga ada riwayat Imam Tirmidzi, juga ada, dikatakan oleh para ahli hadis, hadis ini sahih. Bunyinya begini. Dari Urwah dan dari Aisyah, anna rajulan, bahwa ada seseorang duduk, qa'ada baina yadayn Nabi, duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, innali mamlukaini, Rasulullah, saya mempunyai dua budak. Budak ini sering berbohong kepadaku. Mereka sering mengkhianatiku. Mereka sering menentang, mendurhakaiku. Budakku ini, budak. Lalu ya Rasulullah, aku cela, aku caci, dan adribuhum, aku pukul mereka kerana ada budak. Fakaifa ana minhum, bagaimana saya ini Rasulullah dengan mereka itu nanti? Jawab Rasulullah, yahsabu, mereka akan dihisab, akan diadili, akan disidang, akan diminta pertanggungjawaban. Mereka budakmu itu sesuai dengan pengkhianatan mereka, sesuai dengan kedurhakaan mereka, sesuai dengan kebohongan mereka kepadamu. Dan hukuman yang kau berikan kepada budakmu, iqabuka iyahum, juga nanti akan dihisab, diadili, sedang diperkarakan. Fa in kana iqabuka iyahum biqadri dzunubihim kana kafafan.
Kalau sanksi dan hukuman yang engkau berikan kepada budak-budakmu itu lantaran mereka bohong, khianat, tidak taat, tidak patuh, engkau beri dia sanksi hukuman. Rupanya sanksimu, hukumanmu kepada mereka-mereka itu lantaran mereka bohong, khianat dan menentang engkau setara dengan kebohongan, pengkhianatan mereka. Maka podo. Podo itu apa bahasa Minangnya itu? Imbang. Podawe. Ya, podawe. Semimawon lah. Sama. Bahasa Lomboknya apa itu? Sami-sami ya. Sama. Hukumanmu, sanksimu, ikapmu yang kau berikan lantaran mereka bohong, tidak jujur, khianat begini. Kalau seimbang hukumanmu, kamu podo. Remis sebenarnya. Gitu. La laka wa la alaika. Engkau tidak mendapat apa-apa, mereka juga tidak akan kena apa-apa. Wa in kana iqabuka iyahum duna dzunubihim. Jika sanksi, hukuman yang engkau berikan kepada budakmu itu kurang daripada kebohongan mereka, daripada pengkhianatan mereka, daripada kebanggaan mereka, rupanya sanksi yang kau berikan di bawah itu. Karena fadlaka, itu keuntungan untukmu. Keuntungan untukmu. Tapi wa in kana iqabuka iyahum fawqa dzunubihim. Celakanya jika hukuman yang kau berikan kepada mereka, sanksi yang kau berikan kepada mereka, atau ikab atau siksa yang kau berikan di atas melebihi kebohongan mereka, pengkhianatan mereka, kebanggaan mereka, melebihi, engkau akan dikisas. Engkau akan bertanggung jawabnya. Itu keuntungan untuk mereka. Laki-laki tadi mendengar itu fatanah, tersisurut. Apa itu bahasa Indonesia tersisurut? Fajala yabki, dia menangis mengungu-ungu dan menjerit, yahtif menjerit. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah berkata kepada laki-laki itu, ama taqra kitab Allah, apakah engkau tak membaca firman Allah Ta'ala, wa nada'ul mawazinal qist. Di bahasa Rasulullah ayat ini, kami akan pasang timbangan keadilan di hari kiamat, dan kami tidak akan mencurangi, tidak akan menzalimi, dan tidak akan merugikan seseorang pun juga, meskipun seberat sawi. Ini ayatnya. Sekecil apapun pasti ditimbang, diberi balasan. Ayat ini yang baca Rasulullah SAW. Lalu laki-laki tadi yang menangis tadi, faqala rajul, wallahi ma ajidu li wa li haula'i syai'an khairan min mufraqatihim. Ya Rasulullah, tidak ada cara lagi bagiku dengan mereka kecuali aku harus melepaskan mereka. Aku berpisah dengan budak-budak ini. Aku jadikan engkau saksi Rasulullah, annahum ahrarun, mereka aku merdeka daripada nanti saya berperkara di akhirat. Ini penutup, pengkhianat, pengicu. Biko tertampa nama bagus. Terlaka nama. Labih lo laka mo tanpa mo daripada kicuan. Ambo perkara. Kini ku merdeka sah. Ini kita renungkan. Inilah. Andaikan kezaliman kita melebihi daripada kelakuan orang pada kita, kita kena.
Contoh kecil. Di pacarinya ada anak ketik, bateke kepala. Kalau timbang nama nan teke kepalanya, sudah tu imbau paang kepalinya, nama tu. Kira-kira kanai wa ndak? Kalau podo semua. Kalau kurang wa, awak tuang. Tapi kalau lebih, awak cuma diceringinya, dipecaruinya, awak carinya teke kepala. Oh dia aja. Imbau paang kepalinya, aman kan ya? Itu pentingnya kita percaya yakin kepada hari pembalasan. Agar kita waspada, hati-hati selalu, sekecil apapun. Jika ini tidak dipercaya dan diyakini, itulah orang bersilantas angan, sewenang-wenang, lalim dan zalim. Lebih-lebih ketika dia memaci, tampuak sana ni paciknya. Kalau bahasa awaknya, sadang dateh, nyo tapaci di pangkala diang. Awak tapaci di ujungnya. Kalau mereka tidak beriman, tidak yakin, atau ada tapi dia enggak sepele, itulah mereka yang si Maharaja Lela. Si Maharaja Lela itu bahasa Minang Marajo Lelon. Bersi Maharaja Lela. Itu. Jadi yang bisa mencegah kita, menghambat kita untuk berlaku sewenang-wenang, lalim zalim mengenainya, iman. Yakin percaya kepada Allah, kepada malaikat yang mencatat, kepada akhirat hari pembalasan. Sebab sekecil apapun, wa in kana mithqal, walaupun seberat khardal sawi, akan kita terima balasannya, sanksinya. Tidak perlu orang diancam. Dia kira dia tentu besok tidak perlunya pasti membuang-buang liwa saya. Begitu seterusnya, suami istri, ayah anak, keluarga, tetangga, masyarakat, atasan bawahan, induk semang anak buah, pimpinan dengan rakyat, semua akan diadili. Siapa? Allah, anak adayan. Karena orang sudah azan, saya bacakan sebuah hadis ini. Ini begini bunyinya. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud halaman 142. Rijaluhu thiqat, mauquf dia. Bunyinya begini. Dari Abi Darda. Al-birru la yabla. Al-birru la yabla. Kebaikan itu tidak akan pernah usang-usangnya. Al-birru, kebaikan tidak akan pernah lapuk dan usang. La yabla. Wal ithmu la yunsa. Dosa tidak akan pernah dilupakan. La yunsa. Al ithmu la yunsa. Wad dayan la yanam. Allah yang Maha pemberi balasan, la yanam, tidak tidur-tidur. Dia terjaga terus. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Fakun kama syi'ta. Perbuat, lakukan apa saja yang ketuju olehmu. Pupuh, hantam, karajawan, tarago ko. Pupuh lah. Kalau dalam hadis lain, i'mal ma syi'ta. Karajawan yang ketuju. Tarago. Tapi ingat, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, kamu juga akan menerima balasan sesuai dengan perbuatanmu. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau perbuat, engkau akan menerima balasan. Karena Allah adayan, Allah pemberi balasan. Itulah kaji kita malam hari ini. Tinggal kita menerima balasan saja lagi di akhirat.
Untuk itu di atas dunia ini semua kezaliman kita mari kita habiskan. Kita minta maaf, kita minta rela, habiskan. Hak orang yang tertahan kita kembalikan, barang orang yang kita ambil lagi kan. Kalau maliang kadang kita korupsi, dia melihat. Itu yang paling parah. Korupsi itu kan maliang kadang. Lah jadi rumah, lah jadi oto, lah jadi toko, lah jadi perusahaan. Abang baliknya. Paling parah. Paling-paling awak menikmati setelah pensiun sudah mati ya. Ini makin baik. Itulah kaji kita. Kok kaji lah nama, kok ala nama itu kaji kita. Ini pas diakhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.